Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, Alhamdulillah di kesempatan pagi ini bisa ketemu lagi bersama Bapak dalam pelajaran kita Bulughul Maram. Hari ini kita daring ya, seperti biasanya dulu kita daring ya, karena situasi dan kondisi. Tapi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ini segera selesai ya. Anak-anakku khususnya kelas 9, 91, 92, pelajaran ya kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Bulughul Maram untuk kelas 9 mengenai at-targhib ya, mengenai dorongan untuk memiliki akhlak yang terpuji. Sekarang hadis 1561 ya, diperhatikan dalam kitab Bulughul Maramnya 1561. Takhriz hadis yang berikutnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim, dan ternyata hadis ini cukup banyak yang meriwayatkan ya, termasuk Abu Daud meriwayatkan, Al-Hakim ya Bapak cek juga ada ya. Jadi termasuk Ahmad, rawahu Ahmad meriwayatkannya yang dari Abu Hurairah hadisnya ya. Jadi itu takhriz hadis, periwayatannya bukan hanya At-Tirmidzi, tapi juga ada riwayat-riwayat yang lain. Kemudian rawi hadisnya diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian ta'lilul lafdi barangkali kosakata ya, arti secara kosakata Bapak tidak harus mengartikan lagi, kalian sudah terbiasa, qala udah tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah tahu artinya apa ya. Dan isi dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut aktsaru ma yudhilul jannah at-taqwallah wa husnul khuluq. Nah ini ya, berkait Nabi menjelaskan tentang amal yang paling baik gitu ya, amal yang paling baik bahkan yang paling banyak untuk memasukkan seorang ke surga itu ya, pertama Nabi menyebut takwallah, takwa kepada Allah ya. Arti takwa itu ya tidak lain kan menjaga, takwa ya, atau melindungi. Takwa itu mau lahir maupun batin, itu artinya menjaga takwa itu. Lahir dan batinnya, ciri orang yang takwa selalu terjaga. Itulah takwa kepada Allah. Perbuatan yang lahir terjaga dengan baik, perbuatan yang batin terjaga pula dengan baik. Itulah takwa. Ya, kalian paham ya? Artinya apa? Amalan-amalan yang luar yang mana atau disebut lahiriah. Jaga dengan baik. Mulut harus dijaga, mata harus dijaga, telinga harus dijaga, kaki harus dijaga, hati harus dijaga, gitu kan? Kemudian juga semua organ tubuh ini yang di luar harus dijaga. Gitu. Dari apa? Dari kejahatan. Jangan dikotori. Itu lahiriah. Yang batin, jaga juga, hati harus selalu bersih, jangan dikotori dengan iri, dengan dengki, dan lain-lainnya. Nah itulah pengertian takwa. Harus menjaga lahiriahnya, begitu juga batiniahnya. Lahiriahnya yang nampak dari perintah-perintah Allah harus dijaga. Sholat 5 waktu dengan baik, ya. Jangan sampai mentang-mentang kalian di rumah sholatnya enggak. Awas, jaga sholatnya ya. Perhatikan sholatnya dengan baik gitu. Harus tampil waktunya, jaga waktunya juga, kehusuannya dan sebagainya. Ya, jadi ini lahiriahnya. Perintah-perintah apapun yang Allah perintahkan kerjakan. Larangan jauhi. Ya, begitu juga batin. Nah, harus juga dijaga. Amal-amal batin, jangan terlalu iri, jangan ria, jangan sombong. Itu ikhwah ya. Jadi ini yang pertama yang banyak mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah itu adalah takwallah. Jadi sederhanakan oleh Bapak yang disebut takwa, jaga lahiriahnya,
jaga batiniahnya. Artinya jaga amalan-amalan yang di luar, ya, dan jaga juga amalan-amalan yang ada di batin. Itu. Jangan sampai mengotorinya atau merusaknya. Itulah pribadi orang yang takwa akan selalu menjaga lahirnya dan juga batinnya. Ibarat mobil, ban mobil itu luarnya bagus, dalamnya bagus. Itulah orang takwa. Ya, maka dikendarainya pula ban itu kalau dipakai akan enak, gitu ya. Artinya apa? Tenang kitanya karena dalamnya bagus, luarnya bagus. Itulah pribadi orang yang takwa. Kemudian ciri yang kedua adalah amal yang mengantarkan seorang masuk ke dalam surga itu adalah husnul huluk, yaitu husnu adalah baik, huluk akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu sumbernya dari mana? Bapak sudah sering-sering menjelaskan kepada kalian, sumbernya tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika Aisyah istrinya Nabi ditanya, akhlak Rasul itu apa? Ya, ternyata Al-Quran. Ya, Al-Quran. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memiliki kepribadian yang mulia itu karena dari Quran. Jadi oleh karena itu kita harus sering-sering baca Al-Quran dan artinya supaya mengetahui, sehingga nanti kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Kalau Quran hanya dibaca saja, nggak tahu isinya, nggak akan kita memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu sumbernya adalah Al-Quran. Maka dari Al-Quran itulah ya kita akan bisa memiliki akhlak yang mulia. Itu sehingga tidak boleh kan iri, tidak boleh dengki, tidak boleh ini dan sebagainya. Mana yang harus dilakukan kan? Semuanya dari Quran. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran kita kerjakan. Yang dilarang kita jauhi. Maka ini akan melahirkan akhlak yang mulia. Makanya sudah beberapa uraian sudah dijelaskan oleh Ustadz mana akhlak-akhlak yang buruk yang sudah dijelaskan, yang salah satunya hasad, dengki ya, termasuk itu. Kemudian juga apalagi sombong ya, dan lain-lain yang sudah Ustadz jelaskan. Nah, jadi oleh karena itu kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, milikilah akhlak yang mulia. Itulah isi hadis ya tentang dorongan agar kita memiliki akhlak yang terpuji. Wajib bagi kita, karena itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita banyak merasakan banyak kejelekan-kejelekan dalam akhlak, maka rubahlah segera. Ya, rubah segera. Jangan dibiarkan, harus wajib merubahnya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ingat apa yang Bapak ceritakan kepada kalian, ada seorang pemuda Ansor ya menceritakan tentang seorang wanita kepada Rasulullah. Wanita yang pertama ini ibadahnya luar biasa, saumnya luar biasa, sodakohnya luar biasa, tapi ia sering menyakiti tetangganya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masukkah dia ke surga? Tidak, katanya. Artinya apa? Orang ini harus masuk ke dalam neraka dulu karena dia tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak menjaga mulutnya, selalu menyakiti tetangganya. Sekalipun banyak ibadah sholatnya, banyak saumnya, saum sunahnya, demikian juga yang lainnya. Nah itu. Sedangkan wanita yang kedua yang diceritakan pemuda itu adalah yang biasa. Ibadahnya biasa saja, kadang salat sunnah, kadang tidak, saum juga, kadang saum, kadang tidak, saum sunnahnya, sodakohnya ya semampunya, tapi nggak pernah menyakiti tetangganya. Ketika ditanyakan apakah dia masuk surga, naam kata Rasul, iya masuk surga. Ini subhanallah, ini sebagai contoh bahwa akhlak itulah yang nanti akan menjadi ukuran yang sangat terpenting bagi seorang hamba Allah ketika nanti di yaumil kiamah.
Maka orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, saudaraku, ya anak-anakku, jangan sampai lupakan ya tentang akhlak yang terpuji. Harus tertanam dalam diri kita, ya, dan insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Itu saja yang Bapak bisa terangkan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.